Mau punya rumah di tengah kota Gading Serpong, tapi berasanya tuh kayak di resort? Ini jawabannya. Tetap di tengah kota, deket kemana-mana, deket ke tol, deket ke sekolah anak, deket. Terus mau ke pusat kuliner juga deket, ke mall-mall juga deket. Tapi depan sana kalian lihat itu tuh langsung ke area danau. Makanya udaranya di sini walaupun terik tapi anginnya tuh sepoi-sepoi. Udah gitu pagi-pagi nih sebelum ngantor kalian bisa keluar klaster nih, jogging dulu, terus bawa pets. Pulang kantor juga bisa ngeliat tuh hijau-hijau. Ini definisi perfect life balance banget ya. Anyway, ini unitnya tuh nggak banyak di review orang karena semua orang reviewnya tuh unit yang belakang yang tipe 12x20 mereka udah full furnish. Kalau ini masih kosongan, tapi personally aku suka banget kalau lihat unit kosongan supaya kebayang ya unitnya tuh seplong apa, nanti aku bakal modifnya tuh interiornya seperti apa. Kelihatan banget karena kalian bakal dapat as is seperti ini. Ini yang 10x20 harganya mulai 9 M-an aja. 2 lantai, ini kayak mini versionnya dari tipe 12. Kurang lebih hampir semuanya tuh mirip, cuma versi lebih kecil dikit aja. Anyway, carportnya seperti ini, udah dapat bisa masuk untuk 3 mobil di sini. Udah ada kanopi skylighting juga, jadi kalau bapak-bapak nih biasa nih demen untuk modif-modif mobil nih, bisa banget nih di sini tetap terang ya, jadi nggak ketutup. Terus akses masuknya ada 2, bisa dari samping buat ART, bisa dari pintu utama, pastinya utama udah lebih kokoh dan lebih besar ya akses masuknya. Anyway, ini penting banget nih untuk rumah-rumah mewah, pastinya untuk tong sampah itu udah didesain di depan sini ya. Jadi di depan ini ada bukaan bisa untuk tong sampah di sini. Terus untuk tempat surat juga ada di samping dan untuk meteran air ada di dalam sini semuanya. Jadi tuh nggak berceceran. Terutama juga untuk kayak jemuran-jemuran, mereka tuh nggak ada nih yang rumah-rumah mewah nih jemur di depan. Jemurannya juga udah ada di dalam sana. Semua bener-bener udah dipikirin well thought banget. Makanya nonton video ini sampai habis. Yuk. Nah, begitu masuk ini udah pakai smart door lock dari Onassis, sudah ada kameranya juga. Jadi kalau ada tamu, jangan dibuka dulu pintunya, cukup lihat dari sini aja. Basically yang tipe 10x20 ini sebenarnya semua layoutnya tuh percis sama kayak tipe 12, cuma ini kayak lebih sempit 2 meter aja, tapi sebenarnya nggak gitu berasa banget kok. Anyway, yang tipe 10x20 ini mungkin belum banyak yang review ya, karena ini tuh tipenya tuh masih kosongan, belum ada furniture-nya sama sekali. Tapi jujur pribadi ya, aku lebih suka yang kosongan kayak gini supaya nggak kelihatan tuh bulky. Biasa tuh kalau udah di interior tuh kayak interiornya nggak sesuai selera kita, terus terlalu sempit jadinya. Kalau ini benar-benar kelihatan ngeplong banget. Nah, begitu masuk di sebelah kiri ini adalah ruang tamunya. Enaknya ruang tamunya itu tuh nggak langsung kelihatan. Orang buka pintu langsung kelihatan ruang tamu itu enggak, karena ini menjorok ke sebelah kiri. Dan dibatasin sama area tangganya supaya orang yang lagi bertamu di sini juga nggak langsung kelihatan sama ruang keluarganya. Tapi saran aku sih tetap masih bisa ya dikasih partisi sedikit. Anyway, di sini salah satu elemen untuk rumah mewah ya, udah ada smart home systemnya. Ini wallpad-nya kita bisa pencet-pencet touchscreen untuk mengatur AC-nya mau dinyalain apa enggak, terus lampunya yang mana yang mau dinyalain. Terus untuk lihat juga nih di depan tamunya siapa, ngatur CCTV juga ya. Karena rumah ini kalian beli bisa dapat free CCTV, terus habis itu water heater juga udah dapat, solar panelnya untuk menghemat listrik juga udah dapat. Solar panelnya juga bukan yang kayak biasa ya, tapi udah pakai baterai juga. Nah, sekarang ini adalah area family room-nya. Kalau di tipe Matera yang lama, di sini tuh high ceiling ya, sekitar 6 meteran. Kalau di sini dia modelnya nggak high ceiling, tapi plafonnya cukup tinggi. Ini kurang lebih di 3,6 meteran, sehingga ruangan lantai 2 itu bangunannya itu lebih besar dengan nggak ada high ceiling. Nah, di sini bisa bikin sofa letter U shape di sini, taruh TV di situ, colokan juga udah ada. Kalau aku sih bakal jadiin ruangan di bawah tangga ini menjadi area kabinet ya, buat tempat taruh-taruh barang itu juga masih muat banget. Sebenarnya layoutnya juga mirip sama seperti Matera yang tipe sebelumnya, dimana udah sold out abis semuanya. Karena semua orang tuh pada suka rumah 2 lantai, cukup banget buat keluarga muda, keluarga sampai punya 2 anak, sampai mertuanya tinggal di rumah ini juga masih muat banget. Dan masih ada area terbuka inner courtyard ini, supaya setiap ruangan itu tuh udaranya ngalir, nggak pengap, ada ventilasi udara. Anyway, ini kalau mau dijadiin
kamar tambahan juga masih bisa kalau kalian nggak butuh taman. Tapi enaknya kalau ada taman tuh ada ruang udara, terus ini bisa dijadiin kolam ikan kalau anaknya suka ikan juga masih bisa, atau tempat bersantai lah ya. Nah, walaupun ini tuh semua modelnya tuh kaca-kaca, tapi don't worry, karena semua kacanya tuh udah low E-glass, jadi bisa menyerap panas supaya ruangannya tuh nggak gitu panas. Terus habis itu semua kusen-kusennya ini juga udah yang model kokoh, udah YKK Nexta ya, yang khusus outdoornya. Kita ke belakang sedikit, ini lihat nih, seplong ini ya, nggak ada sekat-sekat, nggak ada tiba-tiba ada pilar-pilar di tengah, nggak ada, semua itu plong banget, enak ya nyusun ruangannya. Ini bisa dijadiin area dining room di sini. Enaknya gak dikasih kitchen set, itu enaknya tuh kita bebas ya bikin kitchen setnya sesuka kita. Kalau aku sih bakal jadiin ini area meja makan, jadi sambil makan sarapan di sini view-nya tuh langsung ke taman. Enaknya kalau yang hook dapat taman samping ini, tapi kalau misalnya nggak yang hook pun tetap oke juga karena dapat taman tengah. Nah, di sini bisa dijadiin untuk meja island. Tapi kalau kalian nggak butuh meja island, nggak gitu suka cooking show, nggak gitu suka ngonten misalnya, ya udah kasih kitchen set aja sehingga meja makannya bisa lebih luas lagi. Nah, ini instalasi untuk kitchen setnya juga sudah ada. Anyway, ini semua plafonnya kalau kalian lihat dari tadi, ini udah modelnya drop ceiling, sehingga kalau kalian hire interior designer nggak perlu bikin drop ceiling lagi karena udah dapet seperti ini. Bahkan tempat-tempat untuk gorden-gordennya itu tuh udah dikasih ya supaya atas gorden itu nggak kelihatan. Jadi bener-bener rumahnya tuh udah dipikirin banget ya sampai segitu detailnya. Anyway, kalau masak yang agak beraroma jangan di sini, nanti ngeganggu tamunya. Nah, di sini aja, ini udah ada pintu, jadi kalau masak bikin sambal terasi ini tinggal ditutup aja pintunya. Masaknya di sini aja, udah dapet nih, kompor dapet, cooker hood dapet, kitchen kabinetnya, sampai lemari-lemari bawahnya juga udah dapet, kecuali kulkasnya. Di sini juga udah ada elemen yang rumah-rumah mewah. Contohnya apa? Ada smoke detectornya. Jadi kalau amit-amit nih kebakaran gitu ya, ini udah langsung ada alertnya ya. Langsung keluarin air. Terus ada gas leak detectornya juga. Amit-amit nih kalau misalnya bocor gasnya atau kenapa-napa, udah ada detektornya juga. Kalau kalian lihat di sini, walaupun lampu yang dinyalain cuma 2, tapi kok terang banget karena di atas sana udah ada canopy skylight-nya. Jadi salah satu kegunaannya otomatis untuk menghemat listrik juga. Nah, ini yang aku kagum di area ruangan servisnya ini. Lihat tuh, cukup lega ya. Jadi tuh nggak pengap. Kalau aku sih bakalan ini jadiin untuk lemari-lemari lagi masih bisa nih untuk penyimpanan barang. Terus kalau ART masuk gak usah dari depan, dari samping sini bisa langsung menuju ke dapur kotor atau ke kamar mereka, tinggal naik tangga. Tangganya pun bukan yang muter-muter ya, udah sangat manusiawi banget nih buat ART. Terus kalau untuk tempat taruh-taruh sepatu bisa banget di sana, udah dikasih kabinet lemari-lemari. Next kita mau lihat area powder room dan kamar di lantai 1. Kalau ada tamu lagi ngumpul-ngumpul nih mau ke toilet, gak usah numpang di kamar karena udah disediain area powder room. Di sini saniternya juga udah kohler dan dinding-dindingnya ini juga udah pakai kuadra ya. Seperti ini, makanya kesannya ini looks-nya very premium ya. Ini kamarnya satu di sini bisa buat kamar orang tua atau kamar tamu. Enaknya udah pakai kamar mandi dalam nih semua kamarnya. Nah, lantainya ini udah SPC flooring dan khusus kamar ini udah dikasih ala-ala bay window di sini. Jadi kalau bikin interior di sini tinggal dikasih cushion dikit nih biar empuk, bisa merenung di sini, ngegalau di sini, view-nya langsung taman. Jadi ngegalaunya cukup di kamar aja ya. Kita next mau lihat ke lantai 2 yuk. Yuk kita naik ke lantai 2. Tangganya pun kalian pegang nih ya, pukul-pukul ya. Ini tuh udah kokoh banget karena ini udah solid wood, terus udah di spray melamin warna kayu yang bikin hatinya tuh lebih kayak homey ya warna kayunya ini ya. Terus udah ada tempered glassnya juga, ini juga udah yang kokoh ya. Ini sekitar 10 mm nih ya, kokoh banget. Dan lampu-lampunya kalian lihat nih yang membikin ruangannya tuh tambah manis ya. Ini pun sudah dapat, jadi udah dipikirin segitunya ya bangunan ini. Ini lantai 2-nya ada 3 kamar tidur, semua udah pakai kamar mandi dalam. Tapi kita mau lihat ke kiri dulu karena ini ada pintu menuju ke kamar ART dan tempat jemuran. So ini kamar ART-nya.
Kamar ART-nya tuh tetap ada jendelanya dan ada pencahayaan seperti ini. ART dijamin betah deh di sini ya. Terus ini tempat jemurannya juga cukup manusiawi. Jadi di sini ada keran, ini bisa untuk tempat mesin cuci. Walaupun space-nya nggak gitu besar, tapi kalian lihat nih idenya ya. Jadi tempat jemurannya itu modelnya tuh kayak dikerek gini. Tuh, tinggal diputer aja, bisa kita jemur-jemur, terus habis itu naikin ke atas supaya space-nya tuh lebih compact ya, bisa muat lebih banyak. Kalian lihat di atas, ini udah pakai kanopi skylight, jadi bajunya tuh tetap kering, karena kalian lihat nih, ini jam 12 ya, sekarang panas banget, tapi kalau misalnya tiba-tiba hujan nih, pembantunya nggak usah panik gitu, belum ngambilin baju nih gimana, tenang aja, ini kalau hujan juga nggak apa-apa, dibiarin aja. Ini untuk kamar mandi ART-nya di sini. Next kita lihat ke kamar-kamar yuk. Nah, kalau di tipe Matera yang lama itu karena high ceiling, makanya lantai 2-nya nggak sebesar di sini. Di sini sebelum masuk ke kamar-kamar, ini bisa dijadiin untuk ruang keluarga lagi nih. Mau nonton di sini udah disediain colokan-colokannya juga. Dan ada bukaan jendela sedikit ini ke void ya, supaya ada pencahayaannya ya. Terus ini kamar anaknya di sini udah semuanya pakai kamar mandi dalam. Dan khusus untuk kamar anak yang ini, karena dia tipenya hook, dapet balkoni samping, view-nya langsung ke taman sini. Nah, ini pasti unitnya bakalan cepet banget nih lakunya yang ini ya, karena enak banget, depannya tuh bukan rumah orang, terus habis itu samping kanannya view-nya taman secantik ini. Anyway, untuk Matera Signature ini berbeda sama Matera yang lama. Kalau Matera yang lama itu unitnya ada sekitar 170-an. Kalau di sini hanya 100-an unit aja, sehingga untuk ruangan terbukanya, taman-tamannya tuh lebih banyak dibandingin tipe yang lama. Makanya untuk unit ini nih, aku jamin deh ini pasti cepet banget nih lakunya. Banyak yang udah nungguin ya, tapi belum dibuka nih karena masih dijadiin untuk show unit. Nah, untuk kamarnya ini bisa dijadiin untuk area bed di sini, terus tempat TV-nya bisa di sana. Di sini bisa dijadiin untuk ruang belajar ya, dikasih meja-meja juga masih bisa. Kamarnya semua udah pakai drop ceiling seperti ini, jadi kalau malam-malam nggak perlu nyalain lampu utama, supaya nggak silau pakai lampu atas saja. Ini udah pakai kamar mandi dalam juga, sanitary-nya sama dari Kohler, udah ada water heater-nya juga, dan double head shower. Terus wastafel-nya dari Kohler juga, dan kloset juga dari Kohler, udah ada cerminnya juga. Next kita ke kamar anak satu lagi. Anyway, semua lantainya ini udah pakai kuadra yang slabnya nih besar-besar ya. Kalian lihat, kita mau jalan ke kamar anak aja, ini tuh passage-nya, jalanannya tuh nggak kecil loh, ini tuh cukup lebar, gede-gede jadi ya. Nah, ini kalau pakai kuadra sih, nggak pakai marmer, karena dari pengalaman Matera sebelumnya, ada yang beberapa pakai marmer, ada beberapa komplainan karena marmer itu kan agak ribet ya maintainnya ya. Kalau ada apa-apa, tukuman kopi segala macem langsung harus dilap, terus harus di coating supaya marmer itu nggak kuning-kuning. Nah, kalau kuadra ini looks-nya tuh persis ya seperti marmer, cuma perawatannya, maintenance-nya itu jauh lebih mudah. Nah, ini dia kamar anak satu lagi. Ukurannya kurang lebih mirip, cuma nggak ada balkoninya aja. Enaknya di show unit yang ini karena kosongan, jadi kalian apa yang kalian lihat tuh kalian dapet as is seperti ini ya. Udah bisa ngebayangin dong, di sini buat bednya, terus nakesnya kanan kiri, di sini bisa buat tempat TV, di sana bisa buat wardrobe atau meja belajar, ada bukaan jendelanya juga, view-nya langsung ke taman bawah, dan kamar mandinya tuh dapat as is seperti ini, semua sanitary dari Kohler. Untuk dinding-dindingnya lihat deh, nggak kayak dinding biasa ya, karena ada model mozaik kayak gitu. Terus untuk kabinet bawahnya juga udah dapet kacanya, cerminnya beserta LED dalamnya juga seperti ini, cantik banget ya pokoknya. Next kita lihat ke ruangan yang lebih cantik lagi, ini dia master bedroom ya. Lantainya semua udah SPC flooring seperti ini, jadi nggak bakalan dingin. Ini tuh gede banget ya selebar rumahnya, karena ini tipe yang lebar 10, makanya master bedroomnya dari ujung sini sampai ujung sana itu lebarnya 10 meter. Sehingga selain buat tempat bed di sini, itu ke TV bisa ditaruh di sana. Tengah-tengahnya kalau mau dikasih sofa buat nongkrong, nonton TV dulu, Netflix and chill ya sebelum tidur, itu masih bisa banget nih di sini. Terus kalau mau dijadiin mau kerja nih misalnya di master bedroom, biasa penempatannya di mana ya? Mau taruh di sini juga masih bisa nih, kasih meja kerja di sini.
view-nya tuh langsung ke taman samping, taman depan, atau mau taruh di sana juga masih bisa. Terus semua master bedroom-nya tuh udah pakai balkoni seperti ini ya, menghadap ke depan. Jadi kalau mau ngeteh pagi-pagi bisa di sini, atau mau buat tempat jemuran handuk juga masih bisa ya di sini ya. Itu penting banget loh supaya handuknya tuh nggak pengap, terus ruangannya juga nggak pengap karena ada balkonnya seperti ini. Semua kamar seperti ini nih udah dapet drop ceilingnya juga, sehingga kalau malam-malam cukup nyalain lampu yang di bawah drop ceilingnya aja biar nggak silau. Nah ini nih kesukaan para ibu-ibu. Ini adalah area walk-in closetnya seluas ini. Jadi untuk lemari dari ujung sampai ujung muat banget nih, sekitar 6 lemari. Terus mau dikasih meja make up di sini juga masih bisa banget. Ini dia kamar mandinya, berasa kayak di hotel. Kalian dapat AC seperti ini, bathtubnya udah dari Kohler, udah double wastafel juga dari Kohler biar suami sama istri kalau lagi pagi-pagi mau sikat gigi itu nggak berebutan. Kacanya udah sebesar ini dengan LED lampu yang secantik ini juga. Kabinet bawah juga udah dapet, dan satu-satunya kloset yang ada di master bathroom itu modelnya tuh smart toilet. Jadi kita bukanya tuh, lihat tuh, pakai sentuhan aja langsung bisa kebuka, dan banyak feature-nya. Ini udah kayak kamar mandi hotel ya. Jadi mau flush tinggal pencet, terus kalau mau semprotannya bagaimana tinggal dipencet-pencet aja di sini ya, banyak pengaturannya. Untuk partisi gelasnya juga sudah dapat secantik ini dengan ukiran-ukiran seperti ini. Khusus untuk master bathroom juga, showernya nggak cuma satu ya, tapi ada juga di atas untuk pancuran yang lebih kencang ya, biasa tuh cocok untuk back massage ya. Terus kamar mandinya udah dilengkapin sama jendela juga yang bisa dibuka, jadi tuh nggak pengap, tapi jendela tuh ngeblur ya, sehingga orang dari luar tuh nggak kelihatan yang mandi di dalam ini. Kapan lagi kan punya rumah di tengah kota tapi berasanya tuh kayak tinggal di resort. Karena ini walaupun lokasinya itu bener-bener di tengah kota, mau deket ke tol deket, cuma 8 menitan. Terus ke sekolahan anak juga banyak banget opsinya. Terus mau cari pusat kuliner juga tinggal jalan kaki ke Maggiore. Tapi kalian bisa tetap ngerasain udaranya tuh tetap adem. Terus kalau mau jogging tinggal ke danau depan klaster, enak banget. Kalian perlu siapin cuma cicilan tuh 50 jutaan aja per bulan. Harga rumahnya itu sekitar di 9 eman. Unitnya juga nggak banyak, dan ini bener-bener klaster terakhirnya Matera. Karena setelah ini kita bakalan launching yang lebih high-end lagi, yaitu rumah konsep villa dekat ke danau sana. Tunggu apa lagi? Yuk survei bareng aku di nomor ini ya. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye!